Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas beberapa soal fisika pada kesempatan ini. Saya, Felicia Setiawan dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 9. Pertama, saya akan membahas tentang vektor. Soal tera pada layar. Cara menyelesaikan soal tersebut adalah: pertama, uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu X atau Y, seperti F2 tidak perlu diuraikan kembali. F1X sama dengan 4 Newton, F1Y sama dengan 3 Newton, F3X sama dengan F6 Newton, F3Y sama dengan 8 Newton. Kedua, cari jumlah vektor pada sumbu X. Sehingga rumusnya adalah sigma Fx sama dengan F1X dikurang F3X. Totalnya menjadi minus 2 Newton. Selanjutnya, kita mencari jumlah vektor pada sumbu Y dengan rumus F1Y ditambah F3Y dikurang F2Y. Sehingga totalnya menjadi minus 9 Newton. Selanjutnya, masukkan rumus resultan. Sehingga totalnya menjadi akar dari 85 Newton. Lalu untuk yang B, mencari sudut yang terbentuk antara resultan vektor R dengan sumbu X. Dengan rumus tan sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sehingga totalnya menjadi 4,5. 4,5 menghasilkan sudut 77,47 derajat. Lalu, soal berikutnya adalah tentang GLB dan GLBB. Sebuah motor bergerak lurus beraturan dengan kelajuan 72 km per jam dan menempuh jarak 80 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah... Nah, dari soal berikut, kita uraikan terlebih dahulu apa yang dapat diketahui. Seperti kecepatan, yakni 72 km per jam dan jarak 80 meter. Yang ditanya adalah waktu. Sehingga, pertama, kita ubah dulu satuan kelajuan menjadi meter per second karena hasil akhir yang diminta dalam bentuk second. Jadi, dari kelajuan 72 km per jam menjadi 20 meter per second. Setelah diubah, masukkan angka-angka ke dalam rumus. Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut adalah 4 sekon. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yusuli nomor absen 15. Berikut adalah soalnya. Di soal, diketahui bahwa jarak tempuh lintasannya adalah 200 km. Kemudian, diketahui bahwa jarak 200 km ini, mobil biru kecepatannya konstan, yaitu 40 km per jam. Sedangkan mobil kuning 160 km pertama menggunakan kecepatan 60 km per jam, dan 40 km selanjutnya menggunakan kecepatan 40 km per jam. Berikut adalah yang ditanyanya. Karena di soal disebutkan mereka sampai garis finish bersamaan, maka total tempuh waktu mobil biru dan mobil kuning disimpulkan sama. Kemudian pertama yang kita cari adalah waktu mobil kuning sebelum berjalan kembali. Pertama, hitung dulu total waktu mereka menempuh lintasan, yaitu dengan menggunakan jarak mobil biru dan kecepatan mobil biru. Kita temukan bahwa waktu totalnya adalah 18.000 sekon. Kemudian untuk mencari waktu lama mobil kuning berhenti menggunakan kesamaan waktu awal mobil kuning, waktu berhenti, dan waktu setelah berhentinya. Totalnya adalah 5 jam. Kemudian dimasukkan yang diketahui dan didapat setelah dihitung hasilnya adalah 4.800 sekon. Selanjutnya yang kita cari adalah jarak mobil biru dengan garis finish saat mobil kuning berjalan kembali. Pada saat ini, waktu tempuh mobil biru sama dengan waktu tempuh mobil kuning dari awal ditambah waktu tunggu saat mobil kuning berhenti. Cara menghitungnya adalah 200 km atau jarak totalnya dikurang kecepatan mobil biru dikali waktu yang tadi. Temukan hasilnya adalah 40 km. Jadi jarak mobil biru dengan garis finish saat mobil kuning berjalan kembali adalah 40 km. Dan lama mobil kuning berhenti sebelum berjalan kembali adalah 4.800 sekon. Sekian penjelasan dari